jumlahnya adalah 4. Nah, jadi sebuah populasi yang rata-ratanya adalah 4. Nilai mu diestimasikan sebesar X menggunakan rata-rata sampel atau X sama dengan 5 menggunakan median. Jadi sebuah populasi yang rata-rata 4 itu harusnya mu-nya 4. Di sini nilai X garis diestimasikan sebesar 6, gitu, di mana asalnya berasal dari 2 tambah 5 tambah 11. Itu kan totalnya jadi 18. Dibagi 3 karena pengambilan sampelnya 3 gitu ya. Berarti kurang lebih rata-ratanya adalah 6. Nah, atau X ini X garis atas juga tapi dia garisnya miring. Sama juga dibaca rata-rata gitu ya. Rata-ratanya sama dengan 5 menggunakan median sebagai estimasi. Jadi 2, 5, dan 11 ini kan mediannya adalah 5. Jadi kita bisa menggunakan estimasi rata-rata itu menggunakan jumlah sampel di total dibagi dengan ada berapa sampelnya itu, atau menggunakan median. Jadi kan ada 2 cara tuh. Nah, di sini 2 cara itu menghasilkan angka 6 dan 5. Nah, yang lebih dekat dengan angka 4 gitu ya, yang lebih dekat dengan angka 4 mu populasi itu adalah mediannya. Makanya estimator X yang ada garis atas tapi melengkung itu dianggap lebih dekat dengan mu dibandingkan dengan estimator X garis biasa. Jadi ada selisihnya gitu ya. Itu metode estimasi klasik. Nah, metode estimasi klasik ini termasuk juga unbiased estimator. Misal ini adalah masih menggunakan lambang yang sama, adalah estimator yang nilai tetanya adalah estimasi titik dari suatu parameter populasi yang tidak diketahui. Kalau misalnya distribusi sampling ini memiliki rata-rata yang sama dengan parameter yang diestimasikan, maka disebut sebagai unbiased estimator. Jadi estimatornya itu dia rata-ratanya sama dengan parameter yang diestimasikan. Maka dilambangkan seperti ini ya. Jadi ini lambangnya mu dari sebuah statistik atau rata-rata dari sebuah populasi statistik. Nah, ini kalau mau draw sama dengan estimasi parameter dari sebuah statistik yang dilambangkan dengan theta. Jadi ketika mu dari sebuah statistik sama dengan theta, artinya theta ini adalah artinya statistik si lambang ini ya, mu. Nah, itu adalah unbiased estimator. Kemudian masuk ke dalam estimasi interval. Jadi kalau tadi di 2 slide sebelumnya kita bicara sebuah titik yang pasti gitu ya, sebuah titik yang pasti atau sebuah estimator yang pasti yang cuma satu. Nah, estimator itu dia bisa jadi tidak hanya satu, melainkan berada dalam sebuah kisaran atau dalam sebuah interval. Unbiased estimator yang sebelumnya yang cuma untuk satu titik tadi itu belum tentu dia adalah cara yang paling efisien untuk memperkirakan parameter. Nah, mungkin cara yang lebih efisien adalah dengan menggunakan interval. Intervalnya ditulis dalam bentuk ini. Mungkin kalau pakai lambang ini agak membingungkan, tapi nanti penulisan intervalnya langsung ada contohnya. Jadi interval ditulis dalam bentuk ini lower gitu ya, ini lower, jadi theta ada capping di atasnya lower, kemudian ini parameter tengahnya, kemudian di sini adalah uppernya, batas atas, di mana nilai lower, jadi nilai batas bawah atau theta L, dan batas atas atau theta U itu akan tergantung nilai statistik sampel dan distribusi sampelnya. Jadi kalau diambil sampel yang berbeda, akan menghasilkan nilai statistik yang berbeda, sehingga nilai lower dan upper ini juga akan berbeda. Nanti ada rumusnya. Nah, probabilitas estimasi interval ini biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi probabilitas dalam kurung ini batas bawahnya, itu batas bawah,
kemudian ini batas atas, kemudian ini adalah parameternya. Probabilitas parameter theta terletak di antara batas bawah dan batas atas adalah sama dengan 1 min alfa, di mana alfa terletak antara 0 sampai dengan 1. Artinya, terdapat probabilitas sebesar 1 min alfa untuk memilih sampel acak yang memproduksi interval berisi theta ini. Nah, interval tadi itu disebut sebagai confidence interval. Kalau ini kalian pasti sudah sering mendengar ya, confidence interval. Jadi antara angka sekian sampai angka sekian. Jadi antara yang sebelah kiri itu biasanya sebelah kiri ini lebih kecil, ini yang sebelah kanan itu lebih kecil. Kemudian 1 min alfa tadi itu disebut sebagai confidence coefficient atau koefisien kepercayaan, atau disebut juga sebagai derajat kepercayaan. Derajat kepercayaan itu yang kayak 95%, 99%, 90%. Nah, itu adalah derajat kepercayaan. Sementara itu titik theta L itu adalah lower confidence limit, dan theta U itu adalah upper confidence limit. Jadi batas atas dan batas bawah dari sebuah confidence interval. Nah, tadi masuk ke estimasi interval untuk parameter. Nah, kemudian masuk ke sampel tunggal. Kalau misalnya kita hanya mengambil sampel dari sebuah populasi, ya, bagaimana untuk memperkirakan rata-ratanya. Jadi, biasanya distribusi sampling X berpusat pada mu tadi adalah rata-rata. Dan pada banyak aplikasi, variansnya lebih kecil daripada estimator mu lainnya. Sehingga rata-rata sampel yang X kecil, jadi dari populasi kemudian diambil sampelnya, gitu. Rata-rata sampelnya itu akan digunakan sebagai titik estimasi untuk rata-rata populasi mu. Jadi X garis atas, X kecil garis atas itu adalah titik estimasi untuk mu, gitu ya. Benar enggak? Sama enggak? Nah, ingat kembali teori bahwa ini varian dari distribusi sampling X, gitu ya. Varian, karena dia adalah standar deviasi kuadrat, itu ada X garis di bawahnya, itu sama dengan varian dibagi dengan jumlah sampel. Sehingga sampel yang besar akan menghasilkan nilai X garis atas yang berasal dari sampling distribusi dengan varian kecil. Sehingga X garis kecil ini, X kecil dengan garis di atas, itu adalah estimasi U yang akurat ketika N-nya besar. Jadi ketika jumlah N-nya besar, maka si X kecil rata-rata ini dia bisa mengestimasikan rata-rata populasi atau mu dengan lebih akurat. Tetapi syaratnya jumlah N-nya harus besar. Kalau jumlah N-nya kecil berarti tidak akurat, gitu ya, tidak bisa memprediksi dengan akurat di X rata-rata ini. Nah, berdasarkan teorema central limit, distribusi sampling X itu akan terdistribusi normal dengan rata-rata mu X sama dengan mu, dan standar deviasi sama dengan standar deviasi dibagi akar N. Ya, ini adalah yang tadi sebelumnya. Ini adalah probabilitas. Jadi Z alfa per 2, alfa tadi adalah ini ya, antara nilainya 0 sampai dengan 1. Z alfa per 2 itu adalah nilai Z di atas garis area alfa per 2 di bawah kurva normal. Sehingga probabilitasnya ditulis dalam bentuk sebagai berikut. P atau probabilitas dari minus Z alfa per 2 kurang dari nilai Z-nya. Jadi Z akan terletak di antara minus Z alfa per 2 sampai dengan Z alfa per 2. Dimana besarnya adalah 1 min alfa. Nanti ada kurvanya setelah ini. Dimana nilai Z sendiri bisa dicari dengan ini rata-rata
sampel, gitu ya, rata-rata sampel dikurangi mu rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi yang dibagi lagi dengan akar jumlah sampel, akar n. Sehingga probabilitasnya, jadi tadi kalau misalnya Z ini disubstitusi ke dalam dalam probabilitas di atasnya gitu ya. Maka probabilitas itu juga bisa ditulis sebagai berikut. Gitu. Sebagai yang ada di bawah itu, yang kalian bisa lihat di depan. Jadi dari Z-nya di tengah, ini kan apa namanya? Ini kan dia adalah Z, gitu ya. Jadi minus Z alfa per 2 kurang dari Z kurang dari Z alfa per 2. Sama dengan 1 min alfa. Nah, ini adalah kurvanya. Gitu. Ini kurvanya. Jadi areanya probabilitasnya itu mulai dari minus Z alfa per 2 di sebelah kiri sampai dengan Z alfa per 2 di sebelah kanan. Ini adalah daerah biru ini adalah daerah apa namanya 1 min alfa gitu ya. Dan sebelah kiri sini dan sebelah kanan adalah alfa per 2. Nah, kalau sisi kiri dan sisi kanan gitu, dan di tengah itu dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar n, kemudian dikurangi dengan x, dan dikalikan dengan min 1, maka probabilitas yang sebelumnya itu juga bisa ditulis sebagai berikut. Jadi bisa ditulis seperti yang ada di depan, probabilitas x garis atas dikurangi z alfa per 2 yang sudah dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar n, itu kurang dari mu, kurang dari mu. Jadi yang slide yang di tengah sini ya, apa namanya Z ini dikalikan dengan standar deviasi dibagi alfa per 2 dikurangi dengan X kurangi dengan X garis atas terus kemudian dikurangi dengan dan dikalikan dengan min 1, maka dia akan berubah jadi tinggal mu aja. Jadi tinggal mu aja yang tengah. Nah, sementara yang sebelah kiri kanannya akan berubah. Jadi yang sebelah kiri berubah jadi X min Z alfa per 2. Kemudian sebelah kanannya adalah X plus Z alfa per 2. Maka bisa juga ini sama dengan 1 min alfa. Yang ruas kanan ini tidak digantikan. Gitu ya. Maka bisa juga disebut sebelah kiri ini itu adalah rumus untuk menentukan batas bawah. Jadi lower confidence limit. Sementara sebelah kanan adalah rumus untuk menentukan upper confidence limit. Theta L dan theta I. Kalau misalnya X itu adalah rata-rata sampel acak berukuran N dari populasi dengan varian yang sudah diketahui berupa berupa varian semi lambangnya, maka confidence interval untuk mu itu adalah ini ya, tadi yang sama seperti sebelumnya, confidence interval untuk mu adalah X min Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar N. Nah, ini mu-nya di tengah gitu. Kemudian yang sebelah kanannya adalah X plus Z alfa per 2. Oh, ini harus saya cek lagi. Harusnya Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar N. Bentar. Ya, benar. Mohon maaf ini saya belum memasukkan, jadi dia
Jadi dia harus dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar M. Sama ya, batas sebelah kiri dan batas sebelah kanan. Cuman bedanya plus minusnya aja. Nah, Z alfa per 2 itu nilai Z di sebelah kanan area alfa per 2. Alfa per 2 berarti kan di sebelah kanannya, berarti yang biru ini. Nah, untuk sampel kecil yang dipilih, tadi kan kita bicara dengan populasi yang normal. Kalau misalnya sampel kecil dari populasi yang tidak normal atau non-normal, maka bisa jadi derajat confidence-nya atau dari keyakinan itu tidak akurat. Tetapi kalau misalnya sampel berukuran N lebih besar sama dengan 30, dan bentuk distribusinya tidak terlalu miring atau skew, jadi tidak terlalu miring ke kanan atau ke kiri, maka kurang lebih bisa dijamin hasil yang bagus gitu ya. Ya kalau N-nya lebih besar dari 30 itu kan sebenarnya adalah batas distribusi normal. Gitu. Jadi bisa dikatakan samplingnya akan menghasilkan hasil yang bagus. Makanya selalu dikatakan bahwa sampling itu minimal 30 agar bisa hasilnya bagus dan baik. Nah, ini rumusnya, rumus untuk upper limit tadi sudah saya terangkan barusan. Jadi untuk untuk lower confidence limit itu X min Z alpha per 2 theta bagi N, dan untuk upper limit adalah X plus Z alpha per 2 alpha dibagi N. Nah, semakin besar nilai yang dipilih untuk Z alpha per 2, maka nilai intervalnya itu akan semakin besar. Dia nilai intervalnya akan semakin besar. Jadi antara lower sama upper itu akan semakin besar jaraknya. Sehingga besar kemungkinan interval tersebut mengandung parameter mu yang belum diketahui. Jadi lebih baik sebenarnya parameternya itu besar gitu ya, antara lower sama upper itu jaraknya cukup jauh, agar ada kemungkinan antara parameter itu tuh antara batas atas dan batas bawah itu kita bisa menemukan nilai mu. Kalau jaraknya sedikit atau intervalnya sedikit, itu ada kemungkinan kita tidak menemukan nilai mu di antara interval tersebut. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini untuk unbiased interval, kemudian sampel tunggal barusan. Ini belum ada ya, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, mungkin kalau tadi cuma ngelihat lambang-lambang gitu aja gitu ya, gimana sih penerapannya? Nah, sebenarnya lebih enak pakai contoh soal. Ini contoh soal yang sudah ada jawabannya. Nanti kalian akan saya beri tugas yang dikumpulkan untuk semuanya. Jadi di sini contoh soalnya adalah rata-rata konsentrasi zinc yang sampelnya diambil dari 36 lokasi yang berbeda di sungai adalah 2,6 gram per mililiter. Berarti di sini N-nya adalah 36. Ya, N-nya adalah 36. Kemudian karena dia bahasanya rata-rata konsentrasi zinc yang sampelnya. Berarti dia adalah rata-rata sampel. Rata-rata sampel sehingga dia X garis atas, X garis atas itu adalah 2,6. Kemudian pertanyaannya, temukan confidence interval untuk interval 95% dan 99% untuk rata-rata konsentrasi zinc di sungai, dengan asumsi bahwa standar deviasi populasi itu adalah 0,3 gram per mili. Kemudian solusinya untuk titik estimasi U, gitu ya, titik estimasi mu. Jadi mu-nya ini tidak diketahui, yang diketahui adalah X-nya, X garis atasnya. Titik estimasi mu adalah X sama dengan 2,6. Tuh. Jadi sementara diestimasikan sama dengan X, di mana nilai Z untuk interval confidence interval 95% adalah Z alfa per 2
95% berarti kan 1 min 95 gitu ya. Ketika alfanya diketahui. Jadi ini adalah alfa, 95 dan 99 ini alfa gitu. Berarti alfanya adalah 0,05, ini alfa per 2. Nah, ini Z alfa per 2, 0,25 adalah 1,96. Sehingga intervalnya di sini adalah X garis atas dikurangi nilai Z tadi ya, nilai Z. Kita aplikasikan rumus sebagai nilai Z dikalikan dengan standar deviasi. Standar deviasi dibagikan dengan akar N. Baru mu, kemudian kurang dari nilai X ditambah Z dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar N. Jadi penulisannya secara lengkap seperti itu, baru kalian masukkan angka-angkanya dan hitung. Sehingga untuk confidence interval 95% akan didapatkan nilai mu itu berada di antara 2,5 sampai dengan 2,7. Antara 2,5 sampai dengan 2,7. Jadi bisa jadi 2,6, 2,65, 2,55 gitu ya. Itu nilai mu-nya. Nah, kalau misalnya confidence intervalnya adalah 99%. Nah, berarti alfanya adalah 0,01 sehingga alfa per 2-nya adalah 0,005. Nah, kita lihat dari tabel nilai Z-nya, tabel distribusi normal ya, distribusi normal. Sehingga confidence interval untuk 99% ini adalah masih sama ya. 2,6 ya, ini X 2,6 dikurangi nilai Z-nya 2,575 dikalikan dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Untuk sebelah kiri, kemudian sebelah kanan sama X tambah nilai Z dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar N. Sehingga nilai mu itu letaknya antara 2,47 sampai dengan 2,73. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang atas dengan confidence interval 95%, confidence interval 95%, dia menghasilkan interval untuk menemukan mu estimasinya adalah antara 2,5 sampai dengan 2,7 gitu ya. Sementara interval confidence interval 99% itu menghasilkan interval 2,47 sampai dengan 2,73 untuk mu. Artinya kan ketika confidence intervalnya lebih besar, maka dia akan menghasilkan interval yang lebih panjang. Interval yang lebih panjang ini butuh untuk mengestimasikan mu dengan derajat kepercayaan yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika confidence intervalnya 99% itu lebih bagus dalam mengestimasikan mu, atau lebih akurat dibandingkan dengan confidence interval yang lebih kecil. Karena di sini kalian lihat dia lebih panjang 2,47 dibandingkan dengan 2,5 dan 2,73 dibandingkan dengan 2,7. Oke. Nah, confidence interval tadi 95% dan 99%, dia itu akan memberikan perkiraan atau estimasi keakurasian titik estimasi atau point estimate, gitu ya, point estimate. Nah, kalau mu adalah nilai pusat dari sebuah interval, jadi misalnya 2,5 dan 2,7 tadi ya, batas bawahnya 2,5, pada atasnya 2,7, berarti nilai pusatnya mungkin 2,6. Nah, kalau misalnya mu bisa memperkirakan nilai pusat dari sebuah interval, maka X, rata-rata X ini bisa memperkirakan mu tanpa error, karena berarti tanpa selisih gitu ya. Artinya mu sama dengan X gitu. Kita kembali di slide sebelumnya. Nah, misalnya ini kita ambil yang confidence interval 90%, berarti dia adalah batas bawahnya 2,5, kemungkinan mu-nya titik pusatnya mungkin di 2,6, berarti mu-nya 2,6, X garis atasnya adalah 2,6, berarti mu dan X garis atas itu adalah sama. Nah, kalau misalnya mu bukan pusat interval, maka terdapat error. Di mana error itu bisa digambarkan di gambar yang ada di depan. Jadi ini adalah batas bawah.
Ini adalah batas bawahnya. X garis atas dikurangi Z alfa. Kemudian ini adalah batas atasnya. Nah, kalau misalnya X titik X titik X garis atas ini tidak sama atau tidak berintip dengan titik mu, maka ada selisih atau error. Nah, ya sama seperti kalau misalnya kalian menghitung mean square error dan sebagainya, itu kan berarti ada selisih gitu ya, ada selisih antara prediksi dan realnya. Jadi ada selisih antara estimasi dan realnya. Nah, kalau di sini berarti ada selisih antara X garis atas dengan mu, berarti ada errornya. Tetapi selisih ini perlu digarisbawahi, selisih ini tidak lebih besar dari nilai Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar N. Jadi selisih itu akan selalu lebih kecil dari nilai yang kalian hitung. Jadi sini, jadi Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar N. Nah, kalau misalnya di contoh soal sebelumnya gitu ya, contoh soal 1 di slide 10 berarti ini. Oh, dia dibagi 10. Saya ganti. 10, rata-rata sampelnya itu X-nya itu kan adalah 2,6. Dia memiliki selisih dengan mu. Nah, selisihnya itu dihitung dari nilai Z alfa per 2-nya untuk confidence interval 90% adalah, tadi nilai Z-nya itu adalah 1,96 dikalikan dengan 0,3 dibagi dengan akar 3,6. Akar 36. Maka selisihnya adalah 0,1. Selisihnya adalah 0,1. Berarti X apa namanya X garis atas 2,6 dia punya selisih 0,1 dengan mu. Sementara itu masih pada contoh soal yang sama, tetapi dengan confidence interval 99%. Maka dia X itu, X garis atas itu dia punya selisih dengan mu kurang dari 0,13. Jadi tinggal masih rumusnya saja. 0,13 kalau misalnya confidence intervalnya adalah 99%. Nah, nilai error ini juga tidak akan melebihi jumlah spesifik kalau misalnya jumlah sampelnya adalah N sama dengan Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi. Jadi nilai Z alfa per 2 tadi misalnya 1,96 gitu ya, dikalikan dengan standar deviasi dibagi nilai dikuadratkan. Nah, kemudian kalau tadi kita memperkirakan confidence interval, gitu ya, confidence interval. Confidence interval, apa namanya, batas atas dan batas bawahnya berapa, gitu, kemudian mu-nya akan terletak di antara batas atas dan batas bawah berapa. Nah, contoh soal 2 adalah bagaimana menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan. Berapa jumlah sampel yang dibutuhkan, berapa N-nya. Gitu. Berapa N-nya kalau misalnya kita ingin estimasi mu itu memiliki selisih kurang dari 0,05. Jadi sekarang datanya dibalik ya. Kalau misalnya selisihnya 0,05. Kalau tadi kan selisihnya sudah diketahui, sudah dihitung tuh. Dihitung hasilnya 0,1 pada confidence interval 90%. Kemudian selisihnya 0,13 di confidence interval 99%. Nah, kalau misalnya kita ingin selisihnya kurang dari 0,05 di apa namanya? Di confidence interval 95%. Nah, berapa jumlah sampelnya? Nah, sudah diketahui di soal sebelumnya, di slide 10, bahwa standar deviasi adalah 0,3. Sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan tinggal dimasukkan saja. Jadi ini adalah nilai Z alfa per 2. Z alfa per 2 untuk confidence interval 90% dikalikan dengan standar deviasi, gitu ya, dikalikan dengan standar deviasi, dibagi, nah ini nilai E-nya. Jadi nilai E-nya itu biasanya sudah diketahui di soal. Ini adalah nilai E-nya. Kurang dari 0,05. Itu dikuadratkan, hasilnya adalah 138,3 atau dibulatkan menjadi 139. Artinya
kita bisa yakin nih bahwa sebanyak keyakinan kita tuh bisa 95%. Bahwa sampel acak yang ukurannya 139 akan menghasilkan estimasi rata-rata sampel yang selisihnya dengan rata-rata populasi atau mu itu kurang dari 0,05 gitu. Nah, ini adalah cara untuk menentukan jumlah sampelnya gitu ya. Cara untuk menentukan jumlah sampelnya. Oke, untuk penentuan jumlah sampel, kemudian untuk perhitungan letak mu confidence interval dalam mu, ada pertanyaan dulu? Belum ada, masih mudah ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, masih tadi dengan sampel tunggal, jadi dari satu populasi gitu. Populasi dengan satu pengambilan sampel gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana memperkirakan rata-rata. Kalau tadi hanya memperkirakan rata-rata X garis atas, dia bagaimana biasanya dengan mu gitu ya. Nah, kalau sekarang bagaimana memperkirakan rata-rata dengan batas kepercayaan gitu atau limit tolerance, apa namanya, confidence limit satu sisi atau one-sided confidence bond. Kalau misalnya X garis atas adalah rata-rata sampel acak berukuran N dari populasi dengan varian yang sudah diketahui. Jadi ini catatannya adalah yang sudah diketahui gitu ya. Jadi ada varian yang sudah diketahui, ada varian yang belum diketahui. Nah, di sini ketika varian sudah diketahui, maka batas kepercayaan satu sisi atau one side confidence bond untuk mu adalah ini sama ya. Batas atasnya adalah X garis atas ditambah Z alpha, tapi di sini bukan Z alpha per 2, melainkan langsung Z alpha. Z alpha dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar N. Kemudian batas bawahnya adalah X garis atas dikurangi Z alpha. Z alpha dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar N. Jadi kalau untuk satu sisi aja itu Z alpha saja, tidak perlu dibagi 2. Ini contoh soal berikutnya. Jadi dalam sebuah eksperimen psikologis, ada 25 subjek yang dipilih secara acak. Berarti N-nya ada 25. Dan waktu reaksi mereka dalam detik terhadap stimulus tertentu diukur. Jadi si subjek ini diambil dari sampel, kemudian diukur waktu reaksinya terhadap stimulus-stimulus yang diberikan. Nah, variasi dari pengalaman masa lalu, jadi dari data historis masa lalu, menunjukkan kalau varian waktu reaksi terhadap jenis rangsangan tertentu atau stimulus tertentu adalah 4 detik. Dan distribusi waktu reaksinya kira-kira normal. Jadi di sini distribusinya normal gitu ya. Variansinya adalah 4 dengan jumlah sampelnya N-nya adalah N kecilnya itu adalah 25. Rata-rata waktu subjek adalah 6,2 detik. Nah, tentukan batas atas, ini yang diminta hanya batas atas saja, upper bound untuk rata-rata waktu reaksi. Kalau misalnya confidence intervalnya 95%. Oke, mungkin biar nggak bosan ya, karena sudah ada rumusnya juga ini di depan. Silahkan coba hitung batas atasnya untuk rata-rata waktu reaksi kalau misalnya confidence intervalnya 95%. Dengan data yang ada di depan. Nanti habis itu saya akan tunjukkan jawabannya. Saya beri waktu 10 menit. Silahkan kita mulai 11.16, nanti jam 11.26 ada yang menunjukkan hasilnya. Menunjukkan hasilnya itu bisa ini ya. Jadi bisa kalian foto, terus habis itu giliran boleh kalian presentasi nanti di sini, di Google Meeting. Oke, silakan dicoba untuk contoh soal 3.
Oke, ada yang sudah dan mau menunjukkan hasilnya? Pilih raise hand. Dan ini melihatnya. Oke, silakan ada yang mau menunjukkan hasil perhitungan untuk contoh soal 3 tadi sebelum saya buka hasilnya. Oh ya, Mas Mas Misbah, silahkan kalau mau. Suaranya Mas, coba jelasin dulu. Kok suaranya nggak ada? Oh, mic-nya lupa belum dihidupin dulu, maaf. Ya, silahkan. Ini hasilnya, Bu. Ya, tolong diputarkan. Jumlah sampelnya 25, terus varian populasinya tadi kan 4. Soal hilang ya. Rata-rata Ya. sampelnya 6,2, kepercayaannya tadi 95, jadi signifikansinya 5%. Terus upper bound-nya tuh ini hasilnya 6,984. Oke, Mas Misbah 199 ya? Nggih, Angkatan? 23. Oke. Sama mau bertanya Bu, tadi kan saya waktu join eh, Mm, awal-awal nggak denger kalau disuruh absen di Spada ya Bu. Saya baru ngecek mm. jam 11:08 ternyata udah ditutup. Soalnya tadi saya salah pilih output speaker terus nggak ada suaranya tadi. Oh, ada suaranya. Oke, sebentar. Misbah 199 mana ya? Ya, oh ini Mas Misbah. Karena kan di yang presensi 38 penting kehadirannya ada 39. Tuh. Oke, terima kasih Mas Misbah. 6,984 ya. Ya Bu. Kita lihat hasilnya. Apa? Tuh. Nah, hasilnya adalah 6,858. Jadi X-nya, X rata-ratanya benar 6,2, X garis atasnya. Kemudian Z alfanya adalah 1,645. 1,645 berarti Z 0,05 gitu ya, tidak dibagi 2. Kemudian akar dari standar deviasi, dikalikan. Oh, itu kok seolah-olah akarnya 4 dibagi 25 ya? 1,645. Bentar ya, Mas Misbah, saya cek di buku dulu. Itu saya ambil di buku tapi kok seperti itu. ini. Coba itu 0,05.
Kita kembali ke Biasanya ini yang solusi di buku salah ya, karena seharusnya Z alpha dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar N, tapi ini malah standar deviasinya dimasukkan ke dalam akar. Jadi kalau misalnya tidak dimasukkan ke dalam akar, oh sorry revisi. Tadi yang diketahui varians ya, variansnya 4, makanya dia di akar, di situ langsung dimasukin. Ya, berarti yang benar yang di sini Mas. Tadi bedanya sama punyanya Mas Misbah di bagian apanya? Jadi benar yang di buku ini. Jadi kan standar apa namanya sudah benar, itu standar deviasinya dari akar 4. Nah, tapi hasilnya 6,984. Bedanya di apanya Mas? Bedanya tadi di pas punya saya itu tadi akarnya di akar 25. Z alfanya sama nilainya? Oh, Z alfanya beda punya saya. Saya 0,025. Soalnya bagi 2. Bagi 2 ya, berarti pakai Z alfa aja ya, tidak dibagi 2. Iya, Bu. Oke, maaf tadi saya salah salah ngasih tahu. Jadi ini karena standar deviasi ya, berarti dia benar seperti caranya Mas Misbah tadi, dia adalah akar dari varian, makanya dia langsung dimasukkan akar 4/25 gitu. Sebenarnya akar 4 dibagi akar 25, tapi kan sama aja akar 4/25. Kemudian Z alfanya adalah 1,645, sehingga hasilnya adalah 6,858 detik. Jadi nggak apa-apa, sudah saya catat untuk poin tambahan. Kemudian tadi sudah dengan batas satu sisi, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau tadi standar deviasinya sudah diketahui, tadi memperkirakan rata-rata ketika standar deviasi sudah diketahui. Nah, bagaimana kalau misalnya standar deviasi itu tidak diketahui? Kalau misalnya X adalah rata-rata tadi ya, dan S itu adalah standar deviasi sampel acak dari
populasi normal dengan varian yang tidak diketahui. Gitu. Bagaimana kalau variannya tidak diketahui? Maka confidence interval ini saya harus sampaikan ini. Maka confidence intervalnya adalah menggunakan rumus seperti yang ada di depan. Jadi dia masih sebelah kiri, jadi dia menggunakan distribusi T. Jadi di sini rata-rata X dikurangi T alfa per 2 dikalikan dengan X standar deviasi sampel acak dibagi akar N kurang dari mu dikurangi X plus T alfa per 2 dikalikan dengan X dibagi dengan akar N. Dimana T alfa per 2 itu adalah nilai T dengan derajat kebebasan sebesar V ya. Ini lambangnya V ya. N min 1 yang akan menyisakan area alfa per 2 di sebelah kanan. Jadi ini adalah grafiknya, grafik distribusi T. Ini adalah minus T alfa per 2 yang sebelah kiri, kemudian ini T alfa per 2 sebelah kanan. Ini adalah 1 min alfa. Ini probabilitasnya ketika letaknya T antara minus T alfa per 2 sampai dengan T alfa per 2. Sama dengan 1 min alfa. Jadi kalau misalnya standar deviasi tidak diketahui gitu ya, berarti gunakan standar deviasi varian. Kalau variasinya tidak diketahui, ini maka gunakan rumus distribusi T. Tapi kalau tadi Z, maka ini tinggal T alfa per 2. Kalau tadi standar deviasinya atau variansinya diketahui, gitu, menggunakan distribusi normal. Tapi kalau misalnya variansinya tidak diketahui, maka gunakan distribusi student T. Nah, kalau misalnya kita ingin menghitung confidence bound, jadi sama ya, kembali lagi satu sisi dari si confidence bound ini untuk mu dan alpha yang tidak diketahui. Maka dihitung menggunakan rumus untuk upper bound-nya itu X plus T alpha dikalikan dengan X bagi akar N, dan lower bound-nya adalah X min T alpha dikalikan dengan X dibagi akar N. Jadi kalau ingin menulis confidence interval seperti yang ada di slide sebelumnya, ini kalau menulis confidence interval, jadi mu terletak di antara confidence interval berapa sampai berapa, nah itu menggunakan T alpha per 2. Ini menggunakan T alpha per 2. Tetapi pada saat menghitung upper bound dan lower bound, untuk one-sided, jadi kalau one-sided aja, jadi hanya satu sisi, maka itu gunakan alpha, T alpha. Gitu ya, T alpha. Nah, ini ada contohnya, contoh soalnya, tapi langsung ada solusinya, jadi tidak bisa kita gunakan sebagai latihan. Jadi contoh soal 4, itu ada 7 wadah asam sulfat dengan masing-masing berisi sebesar 9,8 liter, 10,2, 10,94, 9,8, 10,0, 10,2, dan 9,6. Kayaknya kalau di TI nggak ada praktikum kimia ya, praktikum kimia waktu SMA aja. Kalau masih ada SMA yang IPA. Nah, temukan confidence interval sebesar 95% untuk rata-rata mu-nya dari isi semua wadah tersebut dengan asumsi distribusinya normal. Nah, rata-rata dihitung dulu rata-rata dan standar deviasi sampel. Jadi rata-ratanya dihitung berapa, X garisnya didapatkan 10, kemudian nilai S-nya atau standar deviasi sampelnya adalah 0,283. Kemudian kita lihat tabel distribusi T dengan nilai derajat kebebasan V sama dengan 6, gitu ya, karena ini ada 6, karena ada 7 sampel, dan derajat kebebasan kan N-1, berarti 7-1. Nah, kemudian karena dia membuat confidence interval, maka T alpha per 2.
tadi kebebasannya derajatnya adalah 95%, derajat kepercayaan, maka 5%-nya itu adalah alfanya. Maka dibagi 2 jadi 0,025. Sehingga T 0,25 adalah 2,447. Nah, tinggal masukkan rumus, maka confidence interval untuk mu adalah 10 atau X rata-rata dikurangi ini nilai T-nya, jadi 2,447, jadi T alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi X frekuensi sampel dibagi dengan akar N. Di sisi sebelah kiri, di sisi sebelah kanan tinggal diganti tanda minusnya menjadi plus. Ya. Sehingga ketika dihitung hasilnya adalah mu terletak di antara 9,74 sampai dengan 10,26. Jadi antara 9,74 sampai dengan 10,26. Nah, itu setelah dihitung. Nah, bedakan. Jadi kalau di soal dia nggak akan ngomong kalian gunakan distribusi T atau distribusi normal gitu. Jadi bedakan kapan kalian menggunakan distribusi normal dan kapan menggunakan distribusi T. Kapan menggunakan tabel Z dan kapan menggunakan tabel T. Ya. Kalau Z berarti ketika variansnya diketahui. Kalau misalnya variansi tidak diketahui, maka gunakan tabel distribusi T. Saya takut ada yang salah, tulis lagi. Enggak. Ini lanjut. Nah, masih dengan sampel tunggal ya, kita belum masuk ke sampel yang dua sampel populasi. Dua sampel dengan dua populasi. Nah, sampel tunggal. Jadi kalau ingin confidence interval untuk sampel yang berukuran besar, jadi dia lebih dari 30, bisa 100, bisa 500, bisa 50, pokoknya lebih dari 30. Nah, kalau misalnya asumsi normalitas tidak bisa digunakan dan standar deviasi tidak diketahui, serta N lebih besar sama dengan 30, gitu ya, tetapi syaratnya standar deviasi tidak diketahui, asumsi normalitas tidak bisa digunakan, maka X bisa menggantikan standar deviasi. Jadi X ini kan sebenarnya standar deviasi untuk sampel, sementara standar deviasi yang lambangnya, ini saya nggak tahu apa ini, bahasa Yunania. Ini bukan omega juga. Nah, maka X bisa menggunakan standar deviasi yang saat ini dan confidence intervalnya adalah X garis atas plus minus Z alfa per 2 dikalikan dengan X dibagi akar N. Nah, ini contohnya. Contoh soalnya bisa diperhatikan di depan. Jadi ada skor SAT, Scholastic Aptitude Test. Ada nggak yang pernah bisa ngambil SAT ini? Atau pernah tahu dulu waktu SMA berencana mau kuliah S1 ke luar negeri, terus ambil SAT? Nggak tahu ya. Jadi kalau saya sendiri juga, saya pertama kali dengar SAT ini waktu SMA, tapi bukan saya yang mau ngambil SAT, teman saya yang waktu itu emang udah rencana mau lanjut S1-nya ke Amerika. Jadi butuh skor penyetaraan gitu ya, penyetaraan kemampuan matematis. Jadi dia harus ngambil SAT-nya ini. Sebenarnya dia sama aja kayak pelajaran kalian waktu SMA, cuma pakai bahasa Inggris aja untuk penyelesaian untuk bahasa matematiknya. Tapi sama aja seperti SMA. Nah, skor SAT dari sampel acak sejumlah 500 siswa di negara bagian Texas dikumpulkan. Amerika. Dan rata-rata sampel dan standar deviasi masing-masing adalah sebesar 501 dan 112. Jadi minnya rata-ratanya minnya adalah 500, sementara standar deviasinya adalah 112. Carilah confidence interval 99% pada rata-rata skor siswa ini. Jadi solusinya, di sini ukuran sampelnya besar ya, ada 500. Jadi di sini N-nya 500. Maka bisa menggunakan tabel distribusi normal dengan nilai Z alfa
sama dengan 0,05. Salah. Alfa per 2 itu 0,05. Setelah dibagi harga 0,005 nggak sih? Oh iya, mohon maaf. Ini 0,005. Kayaknya waktu saya bikin materi sudah langsung dikoreksi. Nah, ini Z 0,005 sehingga hasilnya adalah 2,575. Dan intervalnya, confidence-nya adalah dia langsung ya, 501 plus minus 2,575 dikalikan dengan 112 bagi akar 500. Jadi 501 plus minus 12,9. Atau ketika ditulis, maka mu-nya itu ada di antara 488,1 sampai dengan 513,9. Jadi sebenarnya ini kita lagi belajar tentang variasi confidence interval untuk mu. Kalau misalnya dia sampelnya besar, kalau dia variansnya diketahui, kalau dia variansnya tidak diketahui, dan sebagainya. Jadi untuk sampel berukuran besar, sekarang masuk ke standar error dari titik estimasi. Jadi sebenarnya standar error dari sebuah estimator itu adalah standar deviasinya. Jadi deviasi itu kan adalah sesuatu yang menyimpang gitu ya, sesuatu yang menyimpang dari titik aslinya, maka errornya itu ya adalah standar deviasinya. Nah, kalau tadi kita belajar bahwa di slide sebelumnya X garis atas plus minus Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi dibagi akar N. Itu bisa ditulis sebagai X garis atas plus minus Z alfa per 2 dikalikan dengan SEX. Jadi dia sebenarnya adalah standar error dari X itu sendiri. Gitu ya. Jadi ini standar deviasi dibagikan dengan akar N itu adalah standar error dari si garis X garis tersebut. Kalau misalnya standar deviasi tidak diketahui, tadi kan kalau misalnya standar deviasi diketahui, maka kita gunakan rumus ini. Kalau misalnya standar deviasinya tidak diketahui gitu ya, dan sampling asalnya dari distribusi normal, maka S distribusi sampel itu, standar deviasi sampel bisa menggantikan standar deviasi biasa, dan estimasi standar errornya diganti menjadi S dibagi akar N. Maka confidence limitnya ini cuma merubah rumus aja gitu ya. X plus minus P alfa per 2 dikalikan dengan X bagi akar N, berarti untuk data yang standar deviasi dengan lambangnya tidak diketahui, maka standar error X-nya itu adalah S dibagi dengan akar N. Adalah S dibagi dengan akar N. Nah, kita lanjutkan. Nggak sadar udah mau jam 12 ya. Nah, masuk ke interval prediksi. Kalau tadi adalah standar error untuk nilai estimasi, sekarang masuk ke interval prediksi. Jadi interval prediksinya adalah sesuatu yang ditebak di masa depan. Jadi kalian punya data saat ini, kemudian kalian berusaha memprediksi data yang ada di masa depan. Kayak forecasting lah, kayak peramalan gitu ya. Nah, kadang selain rata-rata populasi, peneliti itu mungkin tertarik untuk memprediksi nilai potensial dari observasi ke depan. Nah, itu bisa dilakukan melalui interval prediksi atau prediction interval. Ini tinggal masukin rumus gitu ya, tetapi harus dilihat bedanya. Kalau pengukuran dengan distribusi normal, ini dicatat, distribusi normal, dengan rata-rata mu-nya tidak diketahui. Jadi mu tidak diketahui, tetapi varian sudah diketahui. Varian sudah diketahui. Maka interval prediksi untuk observasi X0, jadi X0 ini adalah titik yang ingin kita prediksi. Kalau X rata-rata garis, jadi X rata-rata garis itu yang ini tadi, itu kan sudah diketahui gitu ya dari sampel yang ada. Nah, X rata-rata 0 ini adalah yang ingin kita prediksi. Maka interval prediksinya adalah kita masukkan rumus X rata-rata dikurangi Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi yang dikalikan dengan akar 1 plus 1 per N. Nah, ini X0-nya adalah diletakkan di tengah. Dia menggantikan mu. Dia menggantikan fungsi mu.
Kemudian sebelah kanannya ya tadi tanda minus tinggal diganti tanda plus. Jadi X rata-rata plus Z alfa per 2 dikalikan dengan standar deviasi bagi dikalikan dengan akar 1 plus 1 per M. Dimana ini ada keterangannya X0 itu observasi baru dan X dari atas asalnya dari sampel. Nah, tadi ketika mu-nya tidak diketahui, tetapi varian sudah diketahui. Kalau misalnya keduanya tidak diketahui, gitu ya. Jadi misalnya rata-rata mu tidak diketahui dan variansnya tidak diketahui, maka interval prediksi untuk observasi X0 di masa depan itu menggunakan distribusi T. Jadi X intervalnya lower boundnya adalah garis X dikurangi T alfa per 2 dikalikan dengan X dikali akar 1 plus 1 per N. Ini X0. Kemudian sisi sebelah kanan adalah X garis atas plus T alfa per 2 dikalikan dengan S dikalikan dengan akar 1 plus 1 per N. Dimana, mohon maaf itu kayaknya C lagi, tapi saya pastikan dulu. Ini pada salah. Untuk standar deviasi yang tidak diketahui ya. Ini adalah C. Nah, saya ganti ya. Nanti yang saya upload di pada adalah file yang ini. Yang sudah saya ganti. Nah, nanti saya hapus dulu nih coretan-coretan merah-merah ini. Kemudian tadi interval prediksi. Oke, saya teruskan aja ya, walaupun azan supaya kita bisa segera selesai. Nah, tadi adalah interval prediksi, sekarang adalah toleransi limit atau batas toleransi. Ini untuk distribusi normal dengan rata-rata mu yang tidak diketahui, kemudian simpangan bakunya atau standar deviasinya tidak diketahui juga, maka batas toleransi diberikan oleh X rata-rata ditambah plus minus KX gitu ya, dimana nilai K itu kalian lihat pada tabel faktor toleransi untuk distribusi normal. Jadi di bukunya Walpole itu tabel A7. Di situ ada tingkat confidence interval, kalau seingat saya tadi ada 90, 95, dan 99. Kemudian dengan nilai gamma tertentu dan nilai N tertentu. Jadi nilai N-nya dari 2 sampai 300 gitu kalau nggak salah. Nah, nanti akan ketemu nilai K-nya berapa. K ditentukan sehingga seseorang bisa menyatakan dengan keyakinan sebesar 100 kali 1,1 min gamma bahwa batas yang diberikan mengandung setidaknya proporsi 1 min alfa dari pengukuran. Ini untuk batas toleransi. Nah, tadi adalah batas ini ya, apa namanya? Satu sampel. Tadi satu sampel tunggal. Nah, bagaimana kalau misalnya yang terjadi adalah 2 sampel? Jadi 2 sampel yang diambil dari 2 populasi, gitu ya. Bagaimana kalau misalnya diambil dari 2 populasi? Kalau misalnya ada 2 populasi, masing-masing dengan rata-rata mu1. Jadi populasi 1 rata-ratanya mu1, kemudian populasi 2 adalah mu2. Kemudian varian untuk populasi 1 adalah ini. Kemudian populasi 2 adalah ini. Tuh. Maka estimator titik perbedaan antara mu1 dan mu2, karena dia ada 2 populasi, estimatornya itu akan diberikan oleh statistik X garis atas 1 min X garis atas 2. Sehingga untuk mendapatkan estimasi mu1 min mu2 gitu ya. Jadi karena ada 2 sampel, maka sebaiknya pilih 2 sampel acak independen berukuran N1 dan N2 dari tiap populasi dan hitung ini rata-rata dari sampelnya, sampel 1 dan kemudian rata-rata dari sampel 2 atau kita sebut sebagai perbedaan rata-rata 2 sampel. Nah, ilmu yang 2 sampel ini nanti akan kepake di ANOVA ya, akan kepake di ANOVA. Jadi dipahami baik-baik, kemarin banyak yang salah itu waktu
waktu UAS. Ya, saya ngeluarin soalnya itu waktu UAS. Ini angkatan 23 yang ngulang sedikit. Berarti waktu itu yang angkatan 24. Nah, distribusi sampling X1 garis dikurang X2 garis itu diperkirakan punya distribusi normal dengan rata-rata mu. Ini mu X1 min X2 gitu ya. Sama dengan mu1 min mu2. Jadi kalau kita mau ngelihat mu apa namanya? Rata-ratanya, mu rata-rata antara dua populasi tersebut itu ya sama dengan mu1 min mu2. Dan standar deviasinya, nah kalau standar deviasinya tidak semudah itu ya. Jadi standar deviasinya itu harus dihitung standar deviasi antara dua populasi tersebut adalah akar dari varian populasi 1 dibagi N1 tambah varian populasi 2 dibagi N2. Nah, itu. Dua sampel memperkirakan perbedaan antara dua rata-rata. Oleh karena itu kita bisa menyatakan probabilitas 1 min alfa bahwa variabel Z itu rumusnya adalah untuk dua sampel tadi ya, untuk dua sampel 1 dan 2 dengan dua populasi yang berasal dari dua populasi yang berbeda itu, maka rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2, rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 dikurangi rata-rata populasi 1 kurangi rata-rata populasi 2 dibagi varian sampel dibagi varian populasi 1 bagi N1 setelah diakar tambah varian populasi 2 dibagi N2. Nah, nilai Z ini dia akan berada di antara minus Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Kembali lagi kalau kita tulis probabilitasnya hasilnya akan seperti ini gitu ya. Dimana nilai probabilitasnya adalah 1 min alfa. Nah, kalau misalnya ini kan di tengahnya Z, itu diganti dengan formula yang ada di atasnya. Maka tulisan panjangnya akan menjadi seperti ini. Probabilitas minus Z alfa per 2 kurang dari, nah ini rumusnya, saya nggak akan ulang kan cukup panjang, kurang dari Z alfa per 2. Sama dengan 1 min alfa. Nah, itu tadi untuk dua sampel dengan perbedaan antara dua rata-rata. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke penentuan confidence interval. Jadi sama seperti ketika sampel tunggal tadi, gitu ya. Sama seperti sampel tunggal tadi. Sampel tunggal tadi ada cara perhitungan atau formula ketika mu dan variansnya, jadi ketika rata-rata populasi dan variansnya diketahui. Kemudian ada ketika rata-rata diketahui tetapi variansnya tidak diketahui. Nah, di sini ini untuk dua sampel juga sama. Jadi penentuan confidence interval ketika mu1 min mu2, yang pertama adalah ketika yang paling gampang mu1 min mu2 itu diketahui dan varian 1 dan varian 2 itu diketahui. Jadi semuanya data diketahui. Maka confidence intervalnya rumusnya menggunakan rumus seperti yang kalian lihat di slide. Jadi rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 ditutup kurung dikurangi Z alfa per 2 dikalikan dengan akar varian 1 bagi N1 tambah varian 2 dibagi N2. Kemudian letak mu1 min mu2 itu diantaranya gitu. Jadi kalau dua sampel itu mu1 min mu2, kalau satu sampel cuma mu1, cuma satu mu aja. Nah, kemudian sebelah kanan rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 tambah Z alfa per 2 kalikan dengan varian 1 dibagi N1 tambah varian 2 dibagi N2. Jadi ini bedanya cuma plus dan minusnya aja gitu ya. Itu untuk ketika mu1 min mu2-nya mu1 dan mu2 itu sama-sama diketahui dan variansnya juga diketahui. Jadi ketika diketahuinya lengkap, maka gunakan rumus seperti yang kalian lihat di depan. Nih.
Nah, kalau misalnya mu1 dan mu2-nya tidak diketahui, gitu ya. mu1 dan mu2 tidak diketahui, kemudian tetapi varian 1 dan varian 2-nya itu sama, walaupun tidak diketahui. Jadi varian 1 dan varian 2 ini artinya varian 1 itu sama dengan varian 2, tetapi nilainya tidak diketahui. Kemudian kalau ini ya artinya dia mu1, mu2 itu tidak diketahui. Ya. Maka confidence interval untuk mu1, mu2 adalah ini pemulanya sama, diawali yang sama, X1, rata-rata X1 sampel dikurangi X2 sampel itu sama, dikurangi T alfa per 2, T alfa per 2, dikalikan dengan SP, di mana SP ini adalah estimasi gabungan atau pool estimate. Itu ada di buku Walpole, kebetulan nggak saya masukkan ke dalam PowerPoint ini, jadi silakan kalian baca sendiri di bukunya Walpole. Itu untuk pool estimate dari standar deviasi populasi. Simpangan baku ini sebenarnya adalah standar deviasi populasi. Ya. Nah, dikalikan dengan akar 1 dibagi N1 plus 1 akar 1 bagi N2. Kemudian ini min 1 min 2 kurang dari X1 rata-rata kurang X2 ditambah T alfa per 2 dikalikan dengan SP adalah pool estimate, kemudian sama belakangnya akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, derajat kebebasannya. Enggak, saya takut salah. Masukin lagi. Misalnya unknown. Ini sudah. Unknown. Ini adalah unknown. Ya. Min 2. Ini saya ngantuk kayak tadi waktu bikinnya. Ini saya semua ya, mohon maaf ya. Ini saya. Salah. Jadi derajat kebebasan selalu dilambangkan dengan P, bukan N. N itu adalah sampelnya. N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, itu untuk standar untuk varian yang tidak diketahui, walaupun nilainya sama. Ini tidak ada contoh soalnya ya. Nanti contoh soalnya nanti kalian latihan aja. Nanti saya tuliskan soalnya dulu dari buku Walpole. Kemudian kalau misalnya yang ketiga dan sekaligus terakhir adalah kalau misalnya diketahui confidence interval untuk mu1 min mu2 yang tidak diketahui itu, dan kemudian standar variannya varian 1 dan varian 2 ini tidak sama, tetapi kita juga nggak tahu besarnya berapa gitu ya. Maka confidence intervalnya adalah ini sama-sama menggunakan distribusi T itu, tetapi rumus di dalamnya berubah, rumus akarnya dia berubah menjadi S1 atau varian sampel, gitu, varian sampel 1 kuadrat dibagi N1 tambah varian sampel 2 dibagi N2. Ini min 1 min 2 bagian tengahnya, jadi di antaranya. Kemudian yang sebelah kanan sama X1 min X2 ditambah T alfa per 2 dikalikan dengan akar varian 1 dibagi N1 tambah varian 2 dibagi N2. Nah, kemudian kalau misalnya kasusnya seperti ini ya, mu1 min mu0 tidak diketahui, dengan varian 1 dan varian 2 itu tidak diketahui dan nilainya tidak sama, maka derajat kebebasannya rumusnya sepanjang ini. Tapi pada dasarnya derajat kebebasan ini adalah varian dibagi jumlah sampel, varian sampel dibagi dengan jumlah sampel. Hati-hati yang bawah ini ada kuadratnya. Oke, ini untuk yang paling susah, yang variabelnya banyak yang tidak diketahui. Varian dan min 1 min 2 tidak diketahui. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk 2 sampel.
2 sampel dalam memperkirakan rata-rata atau gabungannya. Ada pertanyaan enggak? Sebenarnya pertanyaan itu mungkin muncul kalau mengerjakan soal gitu ya. Cuman sayangnya ini tadi saya tidak menyiapkan soal untuk dikerjakan di online. Paling cuma satu tadi aja. Sisanya belum. Jadi nanti saya tulis aja di grup soal nomor berapa aja yang perlu dikerjakan sebagai tugas untuk latihan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Hari Sabtu. Oke, kalau tidak ada, saya stop sharing dulu. Oke, ada yang lupa presensi? Izin Bu, tadi saya lupa presensi. Muhammad Najai Sabiri. Bentar. Oh iya, Muhammad Najai Sabiri. Oke. Ada lagi yang belum presensi? Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada presensi, ini nanti presentasinya saya bersihkan dulu dari titik-titik merah yang tadi saya coret-coret, kemudian baru saya upload pada. Tapi ada yang tadi tidak saya masukkan, yang full estimate itu tidak saya masukkan dalam presentasi, jadi silahkan kalian baca bukunya, walpo-nya untuk kalau misalnya ada tugas yang keluar gitu ya. Nah, tugas nanti ketentuannya sama seperti tugas sebelumnya, silahkan dikerjakan di folio atau kertas A4 boleh. Kemudian identitas tulis dengan jelas, nama, NIM, kelas. Ya, jawabannya juga ditulis dengan jelas gitu ya, jadi saya bisa baca. Jadi saya koreksinya enak. Itu soalnya nanti akan saya tulis di grup nomor berapa saja di halaman berapa saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang belum presensi, silahkan dinyalakan dulu kameranya. Saya ingin screenshot